Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2024 kelas B. Perkenalkan, nama saya Melani Lismawarti dengan NIM 240112631 sebagai host podcast, dan rekan-rekan saya Dwi Agustina Swandi dengan NIM 24011113174 sebagai narasumber 1. Perkenalkan, nama saya Nesa Mela Olian dengan NIM 24011113102 sebagai narasumber 2. Video podcast ini kami buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Public Speaking. Semoga kami mendapatkan nilai yang baik. Happy watching! Happy watching! Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Melani dalam Ngalor Ngidul Berfaedah. Nah, jadi kali ini aku bakal ngebahas mengenai salah satu acara yang cukup fenomenal dan luar biasa nih, yakni G2CR. Nah, jadi G2CR ini merupakan salah satu acara yang ditajau oleh Ilmu Komunikasi Angkatan 2024 Universitas Riau, di mana acara G2CR ini berlangsung selama 3 hari nih teman-teman, dari tanggal 25 November hingga 27 November 2025. Nah, teman-teman mungkin penasaran apa sih itu G2CR? Nah, jadi G2CR ini merupakan singkatan dari The Gateway to Cultural Arts dengan tema The Grand Arte of Cultural Exchange, di mana acara ini menampilkan banyak sekali penampilan budaya, mulai dari teater, terus juga ada penampilan nyanyian, hingga penampilan monolog, dan juga banyak sekali penampilan tarian budaya dari banyak negara. Nah, negaranya apa saja nih? Ada negara Perancis, ada juga negara Italia, negara Thailand, dan Cina, dan tentu saja dari Indonesia sendiri. Dan G2C ini merupakan output dari ujian akhir semester mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2024 dengan 2 mata kuliah sekaligus loh. Yang pertama ada Komunikasi Lintas Budaya, dan yang kedua ada Sosiologi Komunikasi Masyarakat Melayu, di mana di acara ini dicampurkan banyak sekali komunikasi lintas budaya antara 4 negara dan 1 negara Indonesia dengan budaya Melayu. Nah, jadi tentu saja acara ini tidak akan berlangsung dengan sukses dan bagus tanpa adanya kerja keras dari panitia. Nah, jadi sekarang aku udah sama 2 narasumber kita yang merupakan salah satu panitia pelaksana dari acara G2CR nih. Boleh deh kakak-kakaknya tolong perkenalkan diri dan juga divisinya, dari divisi apa aja di kepanitiaan ini. Dari aku dulu ya? Boleh. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Nesa Mela Olian, aku dari divisi dokumentasi. Kakaknya satu lagi. Halo semuanya, kenalin nama aku Dwi Agustina Swandi, aku dari divisi acara. Nah, sekarang aku bakal tanya-tanya nih sama kakaknya berdua mengenai acara yang sangat fenomenal itu ya. Aduh, jadi grogi deh. Waduh. Yang pertama nih, boleh dong kakaknya ceritain apa saja sih job desk kakaknya, dan apa saja sih keseruan dari job desk kakak sendiri dari divisi masing-masing. Boleh? Dari kakak dulu deh, Kak. Kalau aku di divisi acara, aku di tim riset dan konsep. Jadi untuk riset dan konsep ini, jadi kami itu menentukan semua keseluruhan dari acara, dari mulai temanya, penampilan-penampilan apa yang akan ditampilkan, nama acaranya, temanya, color palette, pokoknya semua yang berhubungan tentang acaranya itu kami susun dari awal. Wah, ternyata seluk-beluk dari luar biasanya acara ini ternyata dari divisi kakaknya nih, dimana tim riset dan konsep itu bikin banyak sekali, mulai dari tagline, tema, color palette, dan lainnya. Mungkin kalau kakak yang dari divisi dokumentasi nih, boleh dong skill-skill apa aja sih job desk-nya? Oke, jadi aku di divisi dokumentasi ini, aku sebagai anak foto. Jadi aku mendokumentasikan seluruh kegiatan dari awal sampai akhir. Nah, pekerjaan pertama aku itu pada saat pemotretan panitia, seluruh panitia. Jadi itu cukup lumayan seru ya guys menurut aku. Nah,
selanjutnya itu ya langsung di pas hari H, dari hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Dan itu menurut aku cukup hektik banget, tapi aku suka. Wah, jadi kakaknya yang berjasa banget nih mengcapture momen-momen paling bermakna dari acara G2C Art ini ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, apa sih serunya jadi bagian dari acara G2C Art dan jadi panitia dari divisi kakak masing-masing, serta struggle dari kakak masing-masing nih untuk menjalankan tugas dan job desk kakak masing-masing? Kakak dulu ya. Kalau aku serunya sebenarnya karena keseluruhan acara itu bergantung ke tim kami, jadi kayak lebih munculin kreativitas gitu sih dari berbagai anggota, kayak menyatukan ide-ide kami sekreatif mungkin, karena jadi kami yang berperan dalam mengatur segala di acara itu, jadinya banyak gitu sih ide-ide dari para anggota lain, dan itu tuh termasuk ke struggle juga karena ide yang beda-beda itu kayak munculin pendapat lain, jadi kayak agak bingung gitu kami mau milih yang mana, mau seleksi yang mana, seperti itu sih. Wah, keren banget sih, bisa menambah kreativitas masing-masing nih ya. Nah, kalau Kak Nesa sendiri nih, gimana struggle-nya dan juga serunya jadi bagian dari anak foto? Aku mau bilang keseruannya dulu aja deh. Boleh. Jujur menurut aku tuh seru banget. Kenapa? Karena aku tuh emang suka banget motoin orang. Kayak kadang orang yang lewat aja aku panggil nih, sini foto gitu, aku fotoin gitu, aku suka banget. Nah terus kalau untuk tuh keseruannya lagi, aku tuh suka banget ada di divisi dokumentasi. Kenapa? Karena orang-orangnya tuh baik banget. Jadi kalau misalnya rapat, yang paling ribet tuh divisi apa? Divisi dokumentasi. Karena emang orangnya tuh seru banget guys. Kayak emang orang ini nggak ngebedain mana yang senior, mana yang baru join gitu kak. Langsung aja sama, kita semua sama gitu. Orang tuh ngajarin kita, misalnya kita nggak bisa ini, kita tanyain, orang tuh ngajarin. Atau sebelum kita tanya pun orang tuh nanya, kalian bisa nggak gitu. Dan kalau nggak bisa, kita itu diajarin langsung sama mereka. Seru banget. Nah lanjut aja ke struggle-nya. Struggle aku itu sebenarnya dari pikiran aku sendiri. Aku tuh orangnya overthinking banget guys. Jadi kayak kesulitan aku tuh dari diri aku sendiri, kayak dari pikiran aku. Aku takut hasilnya jelek, aku takut orang-orang nggak puas dengan hasil yang aku buat gitu, dengan yang aku lakukan gitu. Dan menurut aku cukup sulit juga untuk jadi anak foto ini, karena menangkap momen itu bahkan sampai jongkok, sampai duduk di depan, kayak oh my god. Apalagi aku pakai heels kan pas hari ketiga itu. Tapi aku seneng sih pakai heels selama aku mendokumentasikan tuh, kayak ada rasa serunya tersendiri. Yang bikin aku sedihnya itu pas aku nggak berhasil nangkep momennya itu. Jadi kayak oh my god, itu sih dari aku. Oh, berarti cukup banyak hal seru dan struggle nih dari divisi dokumentasi sendiri. Nah, selanjutnya Bentar dulu deh kak. oh iya. Kakak kan panitia juga ya kak. Oh iya nih. Aku sama kak Uwi ya, kayaknya pengen tahu juga deh kak, struggle dan keseruan apa yang kakak lalui pas jadi panitia. Nah, jadi kalau aku sendiri itu dari divisi acara juga sama kayak Kak Dwi, tapi aku dari tim dekorasi nih. Kalau menurut aku sih keseruannya sendiri pastinya saat kami membuat dekorasi ya. FYI kami membuat dekorasi itu semuanya handmade, itu dibuat pakai tangan sendiri dan menggunakan kardus. Jadi mungkin kalau teman-teman bisa lihat di Instagramnya G2C Art, nah dekorasi-dekorasi yang dibuat dan ditempelkan itu kebanyakan itu dibuat sendiri dan dari tangan. Misalnya nih ada menara Pisa yang dibuat pakai tangan, ada Wow. menara Eiffel juga. Keren banget kak. Nah, banyak my banget yang God. dibuat dari tangan. Selain itu karena kami bikinnya juga bareng-bareng ya, pastinya keseruannya bisa sambil ngobrol bareng, bisa nambah kedekatan sama-sama tim
dekorasi. Mungkin gitu sih kalau dari aku. Oh gitu kan, jadi kakak lebih dekat dong dengan teman-teman satu apa ya, Satu tim. Oh, iya, Nah, satu iya. tim. Benar sih, itu dari situ kami jadi makin dekat dan makin tahu deh satu sama lain. Nah, mungkin kita move ke pertanyaan selanjutnya kali ya. boleh. Oke, next, menurut kakak nih, gimana sih keseruan di hari H, apalagi ada 3 hari yang cukup padat gitu loh. Gimana sih keseruan dari kakak masing-masing untuk menjalankan aktivitas dan tugas di acara itu pada 3 hari tersebut nih? Boleh? Kalau aku sendiri dari 3 hari tersebut, karena aku kebetulan tim riset dan konsep, jadi aku udah gak ada job desk lagi di hari H itu, udah selesaikan semuanya sebelum acara dimulai. Jadi mungkin aku sedikit bantu-bantu orang lain, jadi kayak bantu-bantu di acaranya, bantu bersihin atau angkat-angkat apa gitu. Dan juga di hari kedua itu penampilan kan, melakukan penampilan. Jadi aku tuh nampilin tarian Italia, Tarantella. Jadi menurut aku letak paling serunya di situ sih, karena dari mulai persiapan sebelum penampilan sampai ke penampilannya sendiri itu, jadi kayak senang aja gitu lihat antusias dari para penonton dan juga mungkin dari para dosen-dosen ya kan. Kalau dari aku sih gitu. Oh, berarti kakaknya nampil nih ya, jadi penampil. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Mungkin Kak Nesa gimana nih keseruannya di hari H? Apalagi kakaknya kan nge-capture momen-momen penting di setiap menit acara berlangsung. Boleh? Jujur menurut aku ngelaksanain tugas itu tuh termasuk keseruan aku, karena itu adalah hal yang menyenangkan. Motoin orang itu termasuk hobi aku guys ya. Keseruannya tuh sebenarnya lebih ke seru, mau gimana sih kita kerja sambil menikmatin acara, apalagi Benar-benar. acaranya itu G2CR, keren banget. Dari yang awalnya MC-nya itu pembawaannya oke banget, terus ada panitia gamesnya juga kan. Aku ngeliat kakak-kakak panitia ini ngecontohin cara main gamenya itu. Nah, itu kan aku cuman bisa untuk motoin, aku nggak bisa ikut kan. Di situ kayak, ih udah deh, aku pengen ikut gitu. Jadi gantian deh, siapa sih yang mau motoin biar aku ikut main gitu dalam hatiku ya. Aduh. Pengen banget. Ya. Di hari kedua sama kayak kakak Uwi, kami nampilin Tarantella. Nah, di hari kedua itu kenapa seru banget, karena penonton yang hadir itu banyak banget, sampai kursi-kursi itu nggak muat ya kak. Benar-benar. Nggak muat sama sekali. Bahkan teman-teman aku aja kayak rata-rata tegak saking kepenuhannya kak. Dan mereka pun tetap oke-oke aja, tetap senang. Dan aku juga dapatin momen-momen aku kayak mereka motoin aku, ngevideoin aku. Itu sih seru banget. Dan di hari ketiga juga ya seru-seru banget, karena nggak bisa dideskripsikan kayak gimana serunya aku ngaksain tugas sambil menikmati acara. Wah, luar biasa, keren banget ya ternyata G2C Art ini. Dan ternyata tadi katanya ada dapat banyak pujian, bukan cuma dari audiensnya tapi juga dari dosennya sendiri nih. Waduh, semoga nilainya keren-keren ya nantinya di akhir. Nah, mungkin kita move nih ke pertanyaan selanjutnya kali ya. Nah, dari tadi kan kita udah banyak nih ngobrolin dari job desk, apa sih keseruannya, struggle-nya. Nah, sekarang aku mau nanya nih, apa sih kesan ketika join dari panitia G2C Art ini yang paling berkesan di hati kakak-kakaknya nih? Aku sendiri yang paling berkesan karena ini tuh kan termasuk project UAS ya kan, jadi kayak diwajibkan gitu semua angkatan ikut. Jadi di situ kayak bisa melihat wajah-wajah baru dari kepanitiaan, karena kebanyakan di angkatan 24 itu kayak ada beberapa yang kayak nggak pernah ikut kepanitiaan, jadi akhirnya muncul gitu kan. Terus mungkin yang paling berkesan karena juga nyiapin penampilan dari jauh-jauh hari, jadi di tengah
jadwal kuliah yang hektik, juga ikut nyiapin penampilan, dan itu tuh kayak hampir setiap hari ya, jadi mungkin kayak agak kerasa bonding sedikit ya, mungkin itu sih bagi aku yang berkesannya. Oke, kalau dari Kanesa sendiri gimana nih? Kesannya jujur pas awal panitia ini mau dibentuk gitu kan, satu angkatan gitu, aku mikir kayak oh seru banget ini pasti, karena aku bakalan nemuin orang-orang yang jarang banget aku ketemuin, kayak dari orang yang bahkan ada orang yang baru pertama kali ikut kepanitiaan di kampus ini ya, di G2CR ini. Wow, keren banget ya. Nah, kayak oh my god, emang demi nilai orang bakal ngelakuin itu. Benar. Emang dari awal tuh aku udah expect ini pasti seru banget kan. Nah, kesan aku lagi ya, aku tuh agak itu sih sama yang paling berkesan ya, yang aku kayak dulu tuh gimana caranya ngebagi waktu aku dari yang aku latihan tarantela, aku juga ikut penampilan di acara lain, aku ikut kepanitiaan lain, 2 kepanitiaan sekaligus, yang selain G2CR ini aku ikut juga 2 kepanitiaan lain. Jadi aku Produktif banget ya. karena emang seru itu ya ikut kepanitiaan. Nah, jadi kesannya itu emang kayak gimana sih aku cara aku bagi waktu aku gitu kan untuk 3 kepanitiaan ini. Nah, itu tuh lumayan sulit tapi lumayan seru. Nggak ada sih kata lain yang aku bilang selain seru di acara ini, karena emang seseru itu ya kak. Nah, Oke. kalau gitu kak kan panitia juga seperti yang saya bilang tadi. Mm-mm. Kakak gimana sih kesan dan pesannya? Sekali pesan deh kayaknya. Kalau kesan sendiri ya, pastinya benar-benar dari Kak Dwi tadi, Kak Nesa udah bilang seru, dan aku bakal bilang lagi kalau ini seru banget. Dan jujur aku nagih loh teman-teman. Kayaknya aku kalau misalnya ada next kepanitiaan yang kayak G2C ini, aku bakal ikut lagi tanpa babi bu, aku bakal langsung ikut. Karena emang seseru itu dan kekeluargaannya benar-benar nyambung banget teman-teman. Jadi di situ benar-benar apalagi satu angkatan full harus ikut karena merupakan project mata kuliah. Nah, karena itu jadi benar-benar semuanya ngumpul, nggak ada yang nggak datang. Di situ juga dan kata Kak Nesa tadi, kita ketemu banyak orang yang sebelumnya mungkin belum kita temuin gitu. Untuk pesannya sendiri mungkin lebih semangat aja sih buat ngelanjutin acara selanjutnya, karena katanya di semester selanjutnya bakal ada event yang lebih besar nih katanya. Nah, teman-teman mau Apa ya? Waduh, apa tuh? Nggak sabar sih. Iya, pastinya kita makin nggak sabar karena G2C ini acaranya benar-benar keren banget ya. Nah, mungkin itu tadi cuap-cuap singkat dari ngalur ngidul berfaedah kami. Saya pamit undur diri. Bye bye.